kepada mereka, katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya, menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbunga, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba Tuhan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuhan, bukankah benih baik yang Tuhan taburkan di ladang Tuhan? Dari manakah lalang itu? Jawab Tuhan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuhan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercampur pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbung. Demikian jawab pembacaan firman Tuhan bagi setiap orang yang mendengarkan kita dalam hidup setiap hari. Judul saya pagi ini adalah bisa dimunculkan, benih baik milikku. Yesus ingin memberitahu kepada saya dan saudara tentang benih yang dia miliki. Dan benih yang dia miliki itu adalah benih yang berkualitas. Benih yang dia miliki adalah benih yang dapat membuat seseorang menjadi produktif, menjadi orang yang dia kehendaki, menjadi orang di mana dia menuntun dan membimbing sampai dia pergi kepada keberhasilan dari dirinya sendiri. Karena itu kita belajar bahwa benih milik Tuhan itu adalah benih yang berkualitas. Benih milik Tuhan itu adalah benih yang dapat menghasilkan sesuatu. Benih itu menghasilkan benih. Benih tidak bisa menghasilkan yang lain. Manusia melahirkan manusia. Amin. Amin. Dan karena itu kita belajar untuk menemukan benih itu dalam hidup kita, supaya kita bertumbuh bersama di dalam pengiringan kita akan Yesus. Mari kita lihat benih yang berkualitas. Kata benih itu dalam bahasa aslinya itu adalah sperma atau benih lelang, keturunan orang yang tersisa, sifat. Tetapi kita ingin membicarakan bagian ini di dalam kualitasnya, bahwa biji gandum akan melahirkan gandum, ilalang akan melahirkan ilalang. Hasilnya terlihat di akhir dari seluruh proses itu. Gandum itu akan, hasil akhirnya akan menghasilkan banyak makanan, roti gandum dan banyak hal yang lain. Jadi gandum itu pasti menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Gandum itu pasti menghasilkan sesuatu yang disukai, dinikmati oleh orang. Mengapa ada kesulitan gandum hari ini? Karena kota di mana terjadi peperangan itu menyebabkan banyak gandum hilang. Kemarin Rusia perang dengan Ukraina, sementara Ukraina itu adalah penghasil gandum dunia. Ada banyak masalah dengan gandum yang kemudian mau di-drop kemana-mana. Tapi kemudian ada soal dalam wilayah itu. Tetapi gandum itu menghasilkan gandum. Gandum tidak bisa menghasilkan hal yang lain.
Gandum yang berkualitas itu tidak dipengaruhi dengan lalang yang tumbuh di dekatnya. Dia akan tetap tumbuh. Lalang pun tetap tumbuh. Tidak berpengaruh sama sekali. Karena itu kita belajar untuk menemukan bahwa hidup kita adalah sangat penting bagi Tuhan. Karena itu kita diminta untuk memahami benih yang Yesus beri buat kita. Benih mana? Di mana Dia menghendaki supaya benih yang berkualitas yang tinggal di dalam hidup kita itu menghasilkan karya-karya ilahi, menghasilkan hal-hal yang berkualitas, menghasilkan hal-hal yang baik, menghasilkan karya nyata di dalam seluruh pengabdian kita kepada Yesus. Dia menghendakinya demikian. Karena itu Dia memberi beberapa contoh yang menarik di dalam seluruh konteks kita di dalam pasal 13 itu. Coba kita lihat hal yang kedua. Saudara lihat hasil dari benih yang berkualitas itu di dalam pasal 13 ayat 23. Itu perumpamaan tentang apa? 4 jenis firman Tuhan atau benih yang ditaburkan. Ada yang di jalan, di pinggir jalan, dari batu, ada di semak belukar, dan di tanah yang baik. Dan hasilnya adalah yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Diberikan sesuai dengan kemampuan. Orang 30 tidak bisa diajari untuk jadi 100. Orang 60 tidak boleh turun ke 30. Karena itu pemberian yang tidak baik. Amin kepada Tuhan. Amin. Amin. Jadi kita harus mengerti keadaan kita. Kalau kita adalah orang yang berkualitas 100, maka 100 yang kita beri bagi Allah kita. Kalau kita punya kemampuan 60, maka itu yang kita beri 60 sepenuhnya bagi Allah. Itu yang terbaik. Kalau 30, maka itu yang kita berikan sepenuhnya 30 bagi Allah. Itu yang terbaik. Tetapi jangan kemampuan kita 30 kita beri 29. Baik atau enggak? Halo? Tidak. Tidak, sangat pasti. Begitu seterusnya. Karena itu kalau kau mengerti seluruh pelayanan di gereja, maka mulailah sesuatu dengan benar sesuai kemampuan saudara. Amin. Amin. Hal yang tadi tidak boleh terjadi lagi di ibadah. Oke? Beri tepuk tangan. Dan tidak boleh terjadi lagi. Haleluya. Perhatikan bahwa kalau kau dipercaya Tuhan untuk memulai pelayanan dan mengerjakan pelayanan yang Tuhan percayakan padamu, beri 100%. Kalau itu kemampuanmu, jangan beri setengah-setengah. Tuhan tidak suka itu. Karena Dia beri sesuai dengan seluruh kemampuan yang kita miliki dalam hidup kita. Dalam dunia pendidikan, kalau kita punya kemampuan A, kita beri B, kita berdosa kepada Tuhan. Amin. Anda punya kemampuan A, kok beri B, kan salah. Amin. Tidak boleh. Beri yang terbaik. Karena seluruh hidup kita akan dibangun seperti itu di dalam perjalanan kita. Kita mau mencapai apa di masa depan ditentukan oleh cara berpikir kita, tindakan kita, seluruh hal yang kita kerjakan. Itu menentukan masa depan kita. Kalau kita kerjanya separuh-separuh, setengah-setengah, ya hasilnya kita tidak akan maksimal. Amin. Kita tidak akan maksimal di dalam seluruh pekerjaan. Karena itu Yesus selalu mau memulai seluruh pelayanan dengan perkara yang kecil. Dia tidak menghendaki memulai dengan perkara yang besar. Selalu Dia akan mulai dengan perkara yang kecil dalam hidup kita. Baru kita akan pergi ke sana.
Saya belajar untuk melihat hal seperti itu dalam hidup saya. Karena itu kita mau pergi kepada apa yang sungguh-sungguh penting dalam hidup kita. Kembali ke situ. Hasil dari benih yang berkualitas itu, biji sesawi menjadi pohon. Biji menjadi pohon. Lalu burung-burung datang dan bersarang padanya. Benih, biji yang kecil menghasilkan pohon yang besar. Sesuatu yang produktif, sesuatu yang penting, sesuatu yang berguna. Kiranya hidup kita akan berguna bagi orang. Amin. Amin. Halo. Amin. Kiranya kita akan beri dampak di dalam seluruh perjalanan kita, secara pribadi dalam perjalanan kita. Hasil dari benih yang berkualitas itu dipaparkan seperti ragi yang diaduk dalam tepung terigu sampai hampir seluruhnya. Apa itu kami? Kami itu apa? Dia membengkak kan? Mengembang. Hah? Mengembang. Membengkak itu jelek ya. Mengembang, rotinya mengembang. Padahal itu dari Ragi. Jadi dia punya kualitas pengaruh. Amin. Jadi Yesus beri benih dalam hati kita, beri benih firman dalam hidup kita, benih yang berkualitas. Untuk apa? Supaya kita berproses bersama Allah Roh Kudus yang menjadi parakletos, menjadi penolong dalam hidup kita untuk meninggalkan hal-hal yang buruk, hal-hal yang tidak baik di dalam hidup kita. Sedikit demi sedikit sampai kita menjadi pribadi yang excellent. Sampai kita menjadi pribadi yang baik. Amin. Amin. Sampai kita menjadi pribadi yang berguna bagi orang lain. Karena itu kita dari kemarin dalam ibadah pembukaan kita belajar tentang apa? Komunitas yang sehat. Sehat. Bagaimana memulai komunitas yang sehat? Jangan satu saja perkataan kotor. Nggak bisa. Tidak bisa. Amen? Amin. Dan kita mengidentifikasi apa itu perkataan kotor. Dari anak-anak remaja itu kita dapat ada 8 kata kotor. Nggak perlu diucapkan. Dari Ibu Marini dan teman-teman ada 21 indikator kata kotor. Kakak Edu dan teman-teman berapa? 11. 11. Ya. 11 kata kotor. Mama Hana dan teman-teman 6 indikator kata kotor. Kita hanya bicara Efesus pasal 4 ayat 29. Dia tahu kalau 21 kata kotor itu diucapkan oleh kita kepada orang, apa dampaknya? Halo. Dia akan menyakiti, dia akan merugikan orang lain. Kita berteman, jadi akhirnya tidak berteman dengan baik dan seterusnya. Dampaknya terhadap komunitas tidak Sehat. Baru satu saja kita belajar. Jadi itu menjadi sesuatu yang penting sekali dalam hidup kita. Jadi benih yang berkualitas itu diberi kepada kita supaya kita menjadi orang berkualitas. Yesus tidak pernah bermimpi supaya saya dan saudara menjadi orang yang biasa. Amin. Yesus bermimpi supaya saya dan saudara menjadi orang yang benar-benar lahir baru. Orang yang betul-betul mengenakan pakaian suci, pakaian putih dalam hidup kita. Karena itu segala sesuatu yang tidak baik yang ditaruh setan di dalam diri kita, Yesus beri benih baik itu tinggal supaya dari waktu ke waktu benih itu dikeluarkan dalam hidup kita supaya kita menjadi serupa dengan Yesus. Amin. Amin. Kita perlu Yesus di dalam hidup kita. Dia beri benih terbaik. Amin. Amin. Dalam lihat yang berikut. Benih yang tidak berkualitas, yaitu lalang. Lalang itu menghasilkan lalang. Dia tidak akan menghasilkan yang lain. Saudara lihat hasil akhir dari gandum. Dia menghasilkan roti gandum dan banyak hal yang lain yang hebat. Yang sudah kita nikmati, bukan? Amin. Tapi ilalang, hasil akhirnya adalah dibakar di dalam api.
Dia bertumbuh bersama-sama, tapi dia tidak berkualitas. Hati-hati dalam seluruh hidup kita. Yesus mengumpamakan, bukan Yesus mengumpamakan, tapi Yesus memberitahu kepada saya dan saudara bahwa Dia akan memerintah di kerajaannya. Gerejanya adalah bagian terkecil dari kerajaannya. Karena itu pada waktunya Dia akan memisahkan lalang dan gandum di gerejanya yang akan baik-baik dari kerajaannya. Karena itu mari kita berpacu kepada apa yang Yesus inginkan dalam hidup kita. Amin. Amin. Kalau ada benih lalang dalam hidup kita, mari kita buang dengan segera, karena itu tidak menguntungkan kita dalam seluruh proses hidup kita. Oke? Amin. Kita lihat seterusnya dampaknya apa. Hasil dari benih yang tidak berkualitas itu di dalam ayat 40-41. Coba dikasih ayat itu dari Matius pasal 13 ayat 40-41. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Ayat 41. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya yang akan baik-baik. Petrus berkata, penghakiman akan dimulai dari rumah Tuhan. Saudara, jangan bermimpi penghakiman akan dimulai dari orang lain. Penghakiman dimulai dari rumah Tuhan. Ketika Allah mengucapkannya, Allah akan memegang teguh firman. Amin. Dan dia tidak berubah. Dia tidak berubah. Karena itu perhatikan apa yang Allah dan saya, apa yang Allah mau kerjakan dalam hidupku dan hidupku. Amin. Dikumpulkan dan dibakar, dikumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaan. Amin. Karena itu kita harus belajar untuk mengenal segala sesuatu dengan baik. Ada begitu banyak pengajaran yang sekarang munculan di banyak di akhir zaman. Karena kita harus belajar untuk menemukan apakah Alkitab mengatakannya demikian. Kalau Alkitab tidak mengatakan demikian, sebaiknya saudara tidak mengikutinya. Amin. Amin. Belajar untuk berkualitas. Bilang ke kiri kananmu, mari belajar untuk berkualitas. Oke. Jadi hasil dari benih yang tidak berkualitas itu dampaknya bagus atau tidak bagus? Tidak. Siapa yang rugi? Kita semua. Pribadi. Kita yang rugi loh, saudara. Kita belajar kemarin ya dari komunitas yang sehat itu. Kita mengucapkan penanganan kotor itu yang rugi siapa? Yang rugi diri kita sendiri, karena kita merusak hubungan dengan orang lain. Karena itu komitmennya adalah tidak boleh mengucapkannya lagi. Pikirkan dengan baik untuk mengucapkannya buat setiap orang. Amin. Yang ada di gereja. Kalau komunitas kita sehat, kita dapat mempengaruhi komunitas yang tidak sehat. Amin. Kalau komunitas kita sehat, kita dapat mempengaruhi komunitas yang ragu-ragu. Amin. Amin. Tapi komunitas sehat itu hanya bisa mengelarikan komunitas yang sehat. Karena itu dia berpengaruh di dalam siklusnya. Komunitas gereja yang sehat itu akan menyebabkan Tuhan menambah jumlah orang. Amin. Amin. Karena kau disukai orang, karena kau disenangi orang. Orang datang ke gerejamu dan orang melihat bahwa tidak ada gosip di gereja ini. Amin. Amin. Orang senang dengan hal seperti itu di dalam hidup kita. Kita berkomitmen untuk menggunakan 15.000 kata bagi bapak ibu-ibu, 15.000 kata untuk, atau kaum wanita untuk apa? Ucapan kata yang baik setiap hari. Bisa enggak? Bisa. Para pria, 5.000 kata yang kau punya dalam hidupmu satu hari yang kau habiskan, ucapkanlah 5.000 kata itu, ucapkan kata-kata yang baik buat orang lain. Boleh enggak? Halo? Amin.
Kebiasaan baik itu tidak bisa dimulai sehari, tapi harus diucapkan terus menerus baru akan menjadi kebiasaan yang baik. Amin. Amin. Kita mau pergi ke dalam wilayah itu untuk memastikan bahwa tidak ada orang yang keluar dari kasih karunia Tuhan di rumahnya sendiri. Amin. Amin. Tapi orang dikuatkan, orang dibangkitkan, orang dibangun. Karena itu setiap kali mau mendengar sesuatu harus cepat mendengar, Lambat berkata-kata dan lambat marah. Matius 7 ayat 21 bilang, kalau kau kehendaki orang berbuat baik kepadamu, maka kau harus buat yang sama. Loh, itu sudah Alkitab yang bilang, bukan pendeta yang bilang. Kalau kita kerjakan itu saja, baiklah kita, baiklah orang lain. Amin. Amin. Maka kita akan dari sehari ke sehari, kita akan bangun teman-teman kita dengan kualitas yang sama untuk pergi kepada tujuan Tuhan dalam hidup kita. Tujuan Tuhan loh bukan hidup kita, bukan tujuan malam ini. Kita mau kerjakan ini ke sana. Amin. Kiranya Tuhan menolong kita di dalam melakukan dan memahami bahwa benih baik itu diberi Tuhan dalam hidup kita untuk apa? Kita menjadi pribadi yang berproduksi, pribadi yang berkualitas, pribadi yang excellent di dalam karakter kita, di dalam integritas kita, dalam pertanggungjawaban kita. Lalu kita menjadi pribadi-pribadi yang dapat dipercaya, dikasihi, dihormati. Amin. Amin. Terus terakhir saya kira sudah selesai ya. Penerapan praktis. Milikilah benih yang berkualitas karena pasti berbuah. Coba bilang ke kiri kanan. Milikilah benih yang berkualitas karena pasti berbuah. Stop. Miliki benih yang tidak berkualitas karena pasti tidak berbuah. Lebih buruk daripada itu adalah dia tempatnya di Allah serius memperhatikan kualitas rohani tiap orang di dalam pelajaran. Mari kita bertumbuh bersama untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Ada mic di mana? Mari Ibu Maris berdoa buat kita.